Bab 252. Pergi ke keluarga Liu. Semua anggota keluarga Tang tercengang. Beberapa saat yang lalu, bukankah mereka begitu menakutkan? Kenapa hanya dalam sekejap mata, sikap mereka berubah total seperti ini, bahkan mereka semua datang untuk menjemput? Apakah ini semua karena Kingston Jiang benar-benar turun tangan? Mateo Wang datang, berdiri di hadapan Rilan Tang, lalu menamparkan dirinya sendiri. Tuan Tang, maaf. Ini semua salahku, aku tidak tahu Anda adalah tamu kehormatan New Generation. Jika aku tahu dari awal, sampai mati pun aku tidak akan berani menyulitkan Tuan Tang. Trio Wang juga mendekat, lalu melontarkan permintaan maafnya. Tuan Tang, masalah ini adalah kecerobohan Brilliant Hotel kami, dia telah diberhentikan. Lilini melirik Trio Wang sekilas, lalu berkata, kamu juga diberhentikan. Hah? Trio Wang tercengang, lalu berteriak, Manajer Lili, ini bukan masalahku. Ini masalah yang dibuat oleh Mateo Wang, aku bekerja dengan baik, aku kemasi barang-barang, dan enyah. Lilini sama sekali tidak memberikan muka kepada Trio Wang. Bahkan Sheila Bai harus muncul, bisa dibayangkan sendiri, betapa besarnya latar belakang keluarga Tang ini. Bisa dibayangkan sendiri, betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh seorang Kak Kingston yang dipanggil oleh Sheila Bai. Bagaimana mungkin kalau tidak diberhentikan? Semua staf manajemen yang ada di hotel tidak ada yang berani berkata apapun. Graham Tang yang telah dipukul babak belur datang mendekat, dia menegakkan kepalanya dan membusungkan dadanya, lalu dengan nada tinggi dia menyentuh hidung Mateo Wang, dan memaki, bocah, sebelumnya kamu yang membawa petugas keamanan untuk menghabisiku. Sekarang giliranku, aku akan membuatmu jauh lebih rendah dari anjing. Sambil berkata, dia langsung mengeluarkan tendangannya. Mateo Wang tersungkur ke tanah, dia sama sekali tidak berani berkata apa-apa. Pada saat ini, Kingston Jiang datang, dia melihat sekilas Graham Tang yang arogan, lalu perlahan-lahan mendongak, dan memerintah, sudahlah, sudah begitu malam, lebih baik segera masuk ke dalam dan beristirahat. Barulah Graham Tang berhenti. Rilan Tang memandang Kingston Jiang dengan haru, Kingston Jiang, terima kasih banyak. Kingston Jiang hanya melambaikan tangannya. Lalu, Lilini menghampiri Kingston Jiang, dengan penuh hormat, Tuan Kingston, masalah ini, harus diselesaikan dengan cara seperti apa, agar Anda puas? Bagaimana jika aku mengganti semua staf manajemen dan petugas keamanan? Kingston Jiang hanya berkata dengan datar, sesuai dengan yang kamu pikirkan saja. Selesai berbicara, dia segera berbalik badan dan pergi. Kingston Jiang. Pada saat ini, Edwin Tang berlari dan memanggilnya. Kingston Jiang berbalik badan, lalu berkata sambil melihat Edwin Tang, masalah Mao Tang, akan aku selesaikan. Terima kasih banyak. Ucap Edwin Tang segera. Kingston Jiang tidak lagi berkata, dan langsung berbalik badan untuk pergi. Semua anggota keluarga Tang mulai memasuki Brilliant Hotel di bawah arahan Lilini. Akhirnya mereka telah menemukan tempat untuk tinggal. Semua anggota keluarga Tang berkumpul. Cody Tang tidak bisa menahan untuk bertanya, ayah, siapa sebenarnya Kingston Jiang ini? Keluarga yang kita singgung adalah keluarga Wei dan keluarga Su. Bahkan sekarang seluruh orang yang ada di Jiangzhou tidak berani berhubungan dengan keluarga Tang, tapi Kingston Jiang mampu menaklukkan New Generation. Graham Tang seperti teringat sesuatu, lalu berkata, ayah, apa kamu lupa? Terakhir kali ketika berada di Imperial Residence, bukankah ada seseorang yang bernama Clara He yang mengikuti Sheila Bai? Dari yang aku dengar, Clara He saat ini menjabat sebagai penanggung jawab utama seksi konsumsi New Generation. Begitu Graham Tang berkata demikian, semua orang baru teringat kembali. Terakhir kali Klu Tang ribut dengan Kingston Jiang karena Clara He, bahkan hampir cerai dengan Kingston Jiang. Kedua orang ini pasti berkaitan. Pasti sekarang Kingston Jiang memohon kepada Clara He, dan Clara He baru muncul. Keluarga Tang mulai berdiskusi. Rilan Tang berkata sambil melambaikan tangannya, sudah cukup. Bubar semuanya,
tidurlah lebih awal. Semua orang baru mulai membubarkan diri dan kembali ke kamar masing-masing. Lalu, Kingston Jiang mengendarai mobilnya meninggalkan Brilliant Hotel. Dia langsung menelepon bos hantu. Bos hantu sudah tidur saat ini, lalu terbangun karena telepon darinya. Melihat panggilan ini dari Kingston Jiang, dia tidak berani mengabaikannya, dan segera mengangkatnya. Bos Kingston, ada perintah apa? Aku ingin alamat keluarga Liu. Keluarga Liu yang mana? Keluarga Jasper Liu, yang anaknya bernama Jordan Liu. Baik, akan segera kuselidiki. Setelah bos hantu menutup teleponnya, dia segera menelepon ke markas dan mengaktifkan jaringan intelijen. Segera, dia langsung mendapatkan sebagian besar informasi mengenai keluarga Liu. Dia memberikan semua informasi ini kepada Kingston Jiang. Sambil mengendarai mobil, Kingston Jiang melajukan mobilnya ke villa milik keluarga Liu. Saat ini situasi di Jiangzhou sedikit kacau, semua kekuatan bersatu. Jika ingin menggunakan koneksi untuk menyelamatkan Mao Tang itu akan sangat sulit. Selain itu, dia tidak mengenal pejabat lain selain Raja Xiao Yao seorang. Sebagai seorang dari 5 komandan tertinggi, Raja Xiao Yao saat ini menduduki kota Jiangzhou, banyak mata yang mengawasinya, dan sekali dia berbuat salah, maka akan sangat memungkinkan berakibat fatal. Dan hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Mao Tang saat ini. Itu adalah siapa yang memasukkannya, dialah yang harus menariknya keluar. Tak lama kemudian, dia telah tiba di villa keluarga Liu. Waktu menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Tapi, lampu lantai 2 di villa keluarga Liu ini masih menyala dengan terang. Kingston Jiang menghentikan mobilnya, dan berjalan hingga ke sisi tembok yang mengelilingi villa ini. Tangannya menempel di tembok dan hanya mengeluarkan sedikit tenaganya, tubuhnya segera terbang dan langsung melompat di atas tembok setinggi 2 meter ini. Kemudian, langsung melompat masuk ke dalam villa ini. Mengikuti dinding villa ini ke lantai 2, lalu tiba di balkon di mana lampu ruangan itu masih menyala. Di dalam ruangan, hidung Jordan Liu terlihat sedang disumbat dengan kain, itu semua karena dipukul oleh Mao Tang, dan mengeluarkan banyak darah. Hari ini suasana hatinya sedang baik. Setelah menindak keluarga Tang, dia langsung menempel kepada Quinton Su. Kedepannya setelah mendapatkan perlindungan dari keluarga Su, maka dia akan berjaya, keluarga Liu akan berjaya. Karena itu, dia secara khusus mengeluarkan uang sebesar 2 miliar rupiah untuk mencari seorang artis cantik. Spray di ruangan itu terlihat bergulung-gulung. Lalu, terdengar suara yang menggelikan. Kingston Jiang langsung mendengarkan suara itu ketika tiba di balkon. Sekalipun dia tidak pernah melakukannya, tapi dia juga tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengerutkan keningnya, dan bergumam, tengah malam ini, tidak tidur, tapi malah berguling-guling. Dia ingin segera masuk ke dalam, tapi dia merasa, tidak pantas juga mengganggu kenikmatan orang lain. Dia menunggu sekitar 10 menit. Lalu, ruangan itu terasa hening. Barulah dia mendorong jendela dan masuk melalui jendela. Terlihat seorang wanita tanpa sehelai benang berada di dalam dekapan Jordan Liu. Tangannya tak berhenti membelai tubuhnya Jordan Liu, lalu berkata dengan penuh manja, "Tuan Jordan, kamu janji padaku, kamu harus menginvestasikan sebuah drama, agar aku bisa menjadi pemeran utama wanita." Haha, gampang. Suasana hati Jordan Liu sedang baik, dia berkata seraya tertawa keras, "Tunggu hingga aku berjaya, ini bukanlah masalah besar." Pada saat ini, jendela terbuka dan sesosok pria masuk ke dalam. Wanita itu segera menarik selimut dan menutupi badannya. Jordan Liu tercengang, lalu memaki, "Kingston Jiang, dasar sampah, buat apa datang ke rumahku?" Sambil dia memaki, dia bangkit dari kasurnya dan memakai pakaiannya. Baru saja dia mengenakan celananya, Kingston Jiang langsung datang mendekat, lalu mengeluarkan sebatang jarum perak di tangannya, dan langsung menusuk ke tubuhnya. Titik akupunkturnya ditutup, dan Jordan Liu tidak bisa bergerak untuk seketika. Raut wajahnya berubah, "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?"
Kingston Jiang melirik sosok yang bersembunyi di balik selimut. Wanita itu hanya menampakkan bagian kepalanya. Kingston Jiang menggosok hidungnya, dan berkata dalam hati, pria kaya ini sungguh bisa bermain. Dia adalah seorang pria normal. Ketika mendengarkan suara seperti itu, dia juga tidak bisa menahan pikirannya untuk berkelana. Dia telah memutuskan, setelah dia kembali nanti, dia harus menikmatinya dengan Kelutang. Sekalipun Kelutang tidak bersedia, dia juga harus memaksanya. Sekian lama ini telah menganggurkannya. Dia menarik sebuah bangku dan duduk, lalu melirik Jordan Liu yang tidak bisa bergerak, dan berkata dengan senyum datar, seharusnya kamu tahu, alasan mengapa aku datang mencarimu. Jordan Liu melontarkan makian keras, sampah, apa yang sudah kamu lakukan padaku? Kukatakan padamu, kamu sudah tamat, aku akan melaporkanmu masuk ke rumah orang tanpa izin, kamu hanya bisa menghabiskan sisa hidupmu dalam penjara. Kingston Jiang hanya tersenyum dingin. Dia berdiri, lalu puluhan jarum perak muncul di tangannya. Kemudian dengan kecepatan tinggi dia menusukkan jarum tersebut ke tubuh Jordan Liu. Kamu merasakan perubahan pada tubuhnya, raut wajah Jordan Liu berubah seketika. Kingston Jiang mengambil jarumnya, lalu membuang ke dalam tong sampah yang ada di sampingnya. Di sisa hidupmu, jangan pernah lagi berpikir untuk menyentuh wanita. Selesai berbicara, dia segera berbalik badan dan pergi. Setelah Kingston Jiang pergi, Jordan Liu segera melepaskan celananya. Ah! Dia meraung sambil menatap artis yang masih meringkuk di balik selimut. Bersambung.